Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini adalah membahas terkait soal-soal SBMPTN Sosum, pelajaran geografi pada pertemuan pertama. Hari ini kita ngebahas materi kajian geografi, kita simak bersama-sama. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmunya. Disimak bersama-sama. Nah, pada soal nomor 1, Gunung Merapi meletus mengakibatkan banyak desa tertutup pasir. Masyarakat yang tinggal di lereng dan kaki Gunung Merapi menyelamatkan diri dan mengungsi di berbagai lokasi tempat penampungan yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Prinsip geografi yang diterapkan dalam pemaparan berita tersebut adalah bisa kita lihat bahwa fenomena di atas di sini soal geografi yang ditanyakan adalah prinsip geografi. Masih ingat dong, prinsip geografi ini ada di pelajaran kelas 10, bab 1. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, prinsip geografi ini ada 4. Yang pertama ada deskripsi, yaitu sebab akibat dari suatu gejala yang terjadi. Yang kedua ada distribusi, yaitu persebarannya. Yang ketiga ada interrelasi, yaitu hubungan timbal balik antara gejala fisik dan sosial. Dan yang terakhir adalah korologi, yaitu gabungan dari deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Nah, pada fenomena atau soal di atas, ini cocok pada jawaban yang C, korologi. Kenapa korologi? Karena korologi ini gabungan dari deskripsi sebab akibatnya. Kenapa banyak tertutup pasir? Karena Gunung Merapi meletus. Distribusinya, persebarannya, wilayahnya, dan interrelasinya. Nah, jadi yang cocok untuk jawaban nomor 1 yaitu adalah C, korologi. Lanjut di soal kedua. Nah, di soal kedua ini, hubungan antar fenomena geografi yang paling cocok dikaji dengan prinsip interrelasi adalah, ingat ya yang tadi, interrelasi itu relasi, ya kan? Jadi yang cocok jawabannya apa? Untuk jawaban nomor 2. Nah, ingat aja kata relasi yang berarti hubungan. Nah, interrelasi ini kan tadi hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain dalam suatu ruang wilayah. Jadi, jawaban yang cocok adalah yang A. Karena uh, hubungan antara fenomena yang lain dalam satu ruang, tekanan udara dengan kecepatan angin, karena kecepatan angin ini dipengaruhi oleh besarnya tekanan udara. Jadi jawaban yang cocok adalah jawaban yang A. Nomor 3. Nah, cabang geografi yang mempelajari tentang persebaran makhluk hidup di muka bumi adalah, untuk mengetahui, kita harus tahu dulu nih arti dari klimatologi dan lain sebagainya pada poin A, B, C, dan E. Kalau klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim. Meteorologi, ilmu yang mempelajari tentang atmosfer. Antropogeografi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan bumi dengan manusianya. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah biologi, yaitu ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Apa sih Bu bedanya biogeografi sama biologi? Nah, kalau biogeografi ini persebarannya. Contohnya, persebaran fauna di wilayah Indonesia itu ada 3, yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Jadi yang cocok untuk nomor 3 jawabannya adalah yang D, biogeografi. Lanjut soal nomor 4, yaitu sudut pandang atau kajian secara umum, menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena yang ada di permukaan bumi. Disebut, dilihat ya, kalau objek material itu sasaran kajian dalam studi geografi.
Objek formal yaitu suatu cara pandang keruangan yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi. Kalau geografi berarti ilmu yang mempelajari tentang bumi. Studi kasus geografi ini penelitian yang dilakukan dengan wawancara atau observasi, dan observasi ini adalah kegiatan mengamati yang diikuti pencatatan secara urut. Jadi, jawaban yang cocok untuk nomor 3, untuk nomor 4 adalah yang B, objek formal. Lanjut, soal kelima. Fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari pendapatan karena di daerah asalnya tidak terdapat potensi ekonomi. Dikaji dalam prinsip, ayo masih ada ingat nggak prinsip apa? Nah, ingat lagi ya, prinsip geo itu ada 4, deskripsi, distribusi, interrelasi, dan korologi. Nah, di sini ini ada kalimat persebaran. Fenomena perpindahan penduduk ini berarti persebaran dari desa ke kota untuk mencari pendapatan. Jadi jawaban yang cocok untuk nomor 5 ini adalah yang B, distribusi. Karena penduduk ini melakukan persebaran dari desa maupun ke kota ataupun perpindahan. Jadi jawaban yang cocok untuk nomor 5 adalah yang B. Lanjut soal nomor ke-6. Fenomena adanya kecenderungan persebaran geografis yang mengelompokkan pada suatu tempat dalam konsep geografi disebut konsep. Dilihat lagi pada kalimat terakhir, yaitu di soal ini menanyakan terkait konsep geografi. Nah, konsep geografi itu sendiri ada 10. Kita lihat dulu penjelasan dari ABCDE ini. Kalau pembahasannya, aglomerasi ini adalah pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusianya. Interaksi ini kegiatan saling mempengaruhi daya atau objek antara tempat yang satu dan tempat yang lain. Contohnya adalah interaksi antara desa dan kota. Keterjangkauan yaitu mencangkup ketercapaian untuk menjangkau suatu tempat dan sarana yang digunakan. Kemudahan maksudnya tuh. Dan yang terakhir adalah morfologi, yaitu bentuk muka bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen. Nah, dari pernyataan di atas, dari soal di atas, jawaban yang cocok untuk nomor 6 adalah jawaban yang A, aglomerasi, yaitu mengelompok, persebaran geografis yang mengelompok. Jadi, jawaban yang cocok adalah yang A, aglomerasi. Lanjut. Secara prinsip, konsep lokasi ini dibedakan atas lokasi. Nah, ingat lagi nih, prinsip, prinsip konsep lokasi nih. Ada 2. Yang pertama adalah lokasi absolut. Apa sih yang dimaksud dengan lokasi absolut? Kalau lokasi absolut yaitu lokasi yang bersifat tetap tidak berubah. Contohnya adalah garis astronomis. Itu namanya lokasi absolut. Yang kedua adalah lokasi relatif, yaitu lokasi yang sifatnya berubah-ubah dan sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Contohnya, nilai atau harga lahan untuk Contohnya, nilai atau harga lahan untuk permukiman akan mahal jika berada pada lokasi yang strategis. Tapi kalau lokasi absolut ini sifatnya tetap tidak boleh berubah-ubah. Contohnya nih, misalnya garis astronomis di sini. Lanjut nomor 8. Pemerintah melaksanakan program transmigrasi dengan perencanaan yang matang, mulai dari penentuan lokasi sampai penempatan transmigran.
Pendekatan geografi yang digunakan pemerintah dalam studi pelaksanaan program transmigran adalah pendekatan. Untuk soal nomor 8 yang ditanyakan adalah pendekatan geografi. Ingat, pendekatan geografi ini ada 3. Yang pertama ada keruangan atau spasial. Keruangan atau spasial ini membahas faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya. Yang kedua adalah lingkungan atau ekologi, yaitu hubungan antar makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lainnya. Dan yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah atau regional, yaitu gabungan dari spasial maupun ekologi. Jadi jawabannya ini antara yang D, C, dan yang A. Nah, untuk nomor 8, jawaban yang cocok adalah yang D, yaitu kompleks wilayah, karena mencangkup keruangan maupun ekologinya. Nomor 9, berikut ini merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lahan kritis. Nah, kita cari tahu dulu nih, lahan kritis itu apa? Lahan kritis merupakan lahan yang tandus dan gersang karena tumbuhannya sedikit. Nah, upaya yang cocok nih apa nih? Nih, yang pertama adalah membuat sengkedan. Sengkedan itu merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta membesar peluang penyerapan air oleh tanah. Yang B itu adalah sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari ini apa? Yaitu suatu bentuk pertanaman campuran berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada suatu areal lahan tanaman dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Misalnya, campurannya pada tanaman itu tidak hanya tanaman cabai saja, tapi dicampur, ada cabai, tomat, dan lain sebagainya. Kalau konversi lahan ini, perpindahan lahan. Dan yang E ini adalah reboisasi dan penghijauan. Kalau reboisasi ini adalah penanaman kembali hutan yang gundul, dan penghijauan adalah penanaman lahan atau kawasan di daerah perkotaan. Nah, jawaban yang cocok untuk nomor 9 ini adalah yang E, karena lahan kritis kan tadi lahan yang tandus dan gersang karena tumbuhan yang sedikit. Jadi upaya yang harus dilakukan adalah dengan cara mereboisasi dan penghijauan. Soal terakhir, nomor 10. Upaya pengendalian erosi yang dilakukan secara vegetatif pada lahan miring dapat dilakukan dengan cara yang pertama ini yang D, crop rotation atau rotasi tanaman, yaitu praktik penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran di satu lahan. Rotasi tanaman diketahui memberikan manfaat bagi tanah. Dan yang E ini adalah contour strip cropping, yaitu membagi bidang tanah searah garis kontur dengan pola tanaman campur sari atau tumpang sari dan berselang-seling. Nah, jadi upaya vegetatif ini merupakan upaya yang dilakukan dengan penanaman vegetatif, yaitu contohnya dengan kontur strip cropping, karena penanaman dengan menyesuaikan garis kontur pada area yang miring. Jadi jawaban yang cocok untuk nomor 10 adalah jawaban yang E. Nah, jika cukup sekian untuk pembahasan soal hari ini di pertemuan pertama. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bisa kita diskusikan di Google Classroom. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terus belajar dan berdoa, semoga kita selalu dipermudah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.